Kalau pihak kami, kalau anak saya yang salah, maka kami sekeluarga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan kami. Dan apabila mereka yang salah, mereka yang zalim, maka merekalah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan. Kapolda Metro Jaya ditantang gunakan syariat Islam dengan muhabalah. Waktu anak saya mereka bunuh, kemudian mereka tidak memberitahu bahwa, Jing, ini anakku gua bunuh, itu dengan surat atau lain sebagainya, dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan cara etika yang bagus, yang baik, itu tidak mereka lakukan. Tiba-tiba mereka by phone, telepon dalam kondisi kami masih terteror, dalam kondisi kami masih sakit, perasaan kami masih sangat terpukul, anak kami terbunuh, mereka minta izin. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam, sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Gunakan syariat Islam. Saya mengajak Kapolda Metro Jaya yang telah mengumumkan, yang telah mengakui bahwa membunuh anak kami untuk membuktikan kebenaran. Siapa yang salah, siapa yang benar. Siapa yang zalim, siapa yang benar. Jika memang benar anaknya seperti tuduhan polisi, Suhada menyatakan siap bersama keluarganya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka yang zalim, mereka yang akan dilaknat Allah dan semua keturunannya. Ketemu dengan saya bawa anak istri saya, kemudian kita bermubahalah, tentukan siapa yang benar. Nanti biar Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan. Kalau pihak kami, kalau anak saya yang salah, maka kami sekeluarga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan kami. Dan apabila mereka yang salah, mereka yang zalim, maka merekalah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan. Ustadz Suhada, orang tua Laskar Front Pembela Islam, mendatangi Komnas HAM untuk menyampaikan informasi terkait peristiwa bentrokan Laskar FPI dengan polisi di ruas tol Jakarta Cikampek yang menewaskan anaknya. Usai pertemuan, Ustadz Suhada mengatakan bahwa salah satu hal yang diutarakannya kepada Komnas HAM adalah kondisi jenazah Faiz saat dimandikan. Menurut Ustadz Suhada, di tubuh anaknya terdapat luka yang diduga bekas peluru di leher dan dada kiri. Sementara di bagian tangan ada bekas tembakan serta lebam. Ini membuat kami sangat terpukul. Sudah seperti ini difitnah pula dikatakan nyerang polisi bawa senjata. Tambah sakit hati kami. Jelasnya di gedung Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 21 Desember 2020. Warga sangat terpukul itu adalah setelah dibunuh, kemudian mati, kemudian difitnah bahwa anak kami membawa senjata api lah, membawa senjata tajam lah, lain sebagainya, dan yang paling mengenaskan lagi, anak kami dianggap atau dikatakan menyerang polisi. Ini tidak logis. Kenapa? Karena putra-putra kami itu sedang mengawal atau konvoy dengan kendaraan untuk menuju Kerawang. Tiba-tiba yang sedang konvoy ini mengawal ini tiba-tiba nyerang polisi. Nah, terus ngapain konvoy? Terus ngapain ngawal Habib? Nah, tiba-tiba kok nyerang polisi? Dasarnya apa gitu kan? Unlogis, sangat tidak logis, dan ini membuat kami terpukul ketika mendapat fitnah seperti ini. Kapolda Metro ditantang gunakan syariat Islam. Beliau pun menantang Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran untuk menggunakan syariat Islam dalam membuktikan kebenaran kasus ini. Beliau yakin Allah akan membuktikan siapa yang benar dan yang salah. Saya ajak untuk bermuhabalah. Artinya, silakan bawa anak istri Anda ketemu saya bawa anak istri saya, kemudian kita bermubahalah. Tentukan siapa yang benar, nanti biar Allah yang menentukan. Maka saya mengajak secara syariat Islam, karena agama saya Islam, saya ajak secara syariat Islam untuk bermubahalah. Artinya, silahkan bawa anak istri Anda ketemu dengan saya bawa anak istri saya, kemudian kita bermubahalah. Tentukan siapa yang benar. Nanti biar Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan. Kalau pihak kami, kalau anak saya yang salah,
maka kami sekeluarga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan kami. Dan apabila mereka yang salah, mereka yang zalim, maka merekalah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunannya. Jadi silahkan kita buktikan. Menurut Ustadz Suhada, anaknya dan 5 orang laskar FPI pengawal pendiri Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab telah dibunuh oleh polisi. Suhada dan para keluarga korban semakin kecewa karena menurutnya selain dibunuh, mereka juga difitnah menyerang polisi dengan senjata api. Ini nggak logis karena putra-putra kami sedang konvoy, tiba-tiba nyerang polisi. Terus ngapain konvoy ngawal Habib? Kok nyerang polisi? Dasarnya apa? Nggak logis. Ini membuat kami terpukul karena dapat fitnah seperti ini. Polisi sebut laskar FPI menembak petugas. Sebelumnya, Fadil mengatakan bahwa ada 6 anggota kepolisian dan 10 anggota laskar FPI yang terlibat dalam kasus ini. Dalam keterangannya, Fadil mengatakan bahwa ada 6 anggota laskar FPI yang meninggal setelah proses tembak-menembak dan saat diamankan, dan 4 lainnya melarikan diri. Saat rekonstruksi, memang benar ada 6 anggota polisi yang terlibat. Awalnya ada 4 anggota polisi yang melakukan pengejaran mobil laskar FPI yang berisi 6 orang hingga ke rest area. Di rest area, mobil laskar FPI tak bisa kabur karena terhalang mobil lain. Hingga dibekuk polisi, barulah datang 2 personel tambahan setelah anggota yang melakukan pengejaran meminta bantuan. Total ada 6 polisi dalam aksi bentrok ini. Namun dalam rekonstruksi ada 3 mobil yang terlibat bentrok, yakni mobil petugas dengan jenis SUV, yakni Toyota Avanza milik petugas dan Chevrolet Spin milik laskar FPI yang berisi 6 orang serta mobil Toyota Avanza berisi 4 orang. Dari hasil rekonstruksi yang disaksikan, mobil polisi dipepet dengan mobil Avanza laskar FPI. Mobil itu menabrak bagian kanan mobil petugas dan kemudian kabur. Jadi beberapa waktu muncullah mobil Chevrolet Spin dan menepi. Orang dari mobil tersebut memukul kap mobil polisi dengan senjata tajam. Lalu 2 orang dari mobil itu digambarkan menembak pistol ke arah petugas. Jadi yang dibekuk oleh polisi di rest area ada mobil Chevrolet Spin. Ustadz Suhada, orang tua laskar Front Pembela Islam, mendatangi Komnas HAM untuk menyampaikan informasi terkait peristiwa bentrokan laskar FPI dengan polisi di ruas tol Jakarta Cikampek yang menewaskan anaknya. Usai pertemuan, Suhada mengatakan bahwa salah satu hal yang diutarakannya kepada Komnas HAM adalah kondisi jenazah Faiz saat dimandikan. Dibukalah kafannya dan kami melihat satu hal kebiadaban yang luar biasa. Maaf. Putra anak saya sebelah kiri sini seperti ada bolong, udah bekas jahitan. Anda nggak tahu itu bekas apa, bisa jadi itu bekas pelor masuk ke dalam, kemudian dikeluarin lagi, Anda nggak tahu. Kemudian di dadanya juga sebelah kiri ada tembakan, di tangannya juga ada bekas tembakan dan lebam-lebam penyiksaan. Ini yang sangat membuat kami tambah terpukul. Begitu. Sudah seperti ini difitnah pula di media. Lain sebagainya, dikatakan anak kami menyerang polisi, bawa senjata, bla 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 bla. Tambah sakit hati kami sekeluarga. Menurut Ustadz Suhada, di tubuh anaknya terdapat luka yang diduga bekas peluru di leher dan dada kiri. Sementara di bagian tangan ada bekas tembakan serta lebam. Ini membuat kami sangat terpukul. Sudah seperti ini difitnah pula dikatakan nyerang polisi bawa senjata. Tambah sakit hati kami, jelasnya di gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 21 Desember 2020.